Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Dalam video kali ini akan membahas tentang gunung sebagai pasak bumi. Sejak dahulu, gunung di benak manusia adalah suatu ciptaan Tuhan yang sangat terindah, dikarenakan bentuk ketinggian dan kebesarannya. Sejarah mengatakan bahwa peran gunung dahulu sangatlah vital, di mana gunung disebut sebagai tempat beribadah bagi umat yang beragama dan tempat bersemayamnya Tuhan. Seperti Gunung Himalaya di India yang dianggap sakral oleh masyarakatnya. Namun, Islam berbeda memposisikan gunung itu sebagai apa. Di dalam Al-Quran, ada ayat yang menyebutkan bahwa peran gunung terhadap bumi itu sebagai pasak bumi yang tertera pada surat An-Naba ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kata autad di sini berarti pasak. Maknanya, Allah telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi, layaknya pasak bagi tenda yang mengkokohkannya, sehingga tenda itu kokoh dengannya. Allah berfirman dalam surah lainnya, yakni surat Al-Anbiya ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Demikian pula ketika sebagian besar gunung yang ada di bumi ini diciptakan adalah bertujuan untuk memperkuat dan mengkokohkan kulit bumi. Dengan demikian, kulit bumi dapat tenang berkat adanya gunung yang bagian bawahnya menancap di bagian lapisan bumi yang penuh dengan cairan yang ditutupi oleh kulit bumi. Gunung dalam perspektif sains. Pengertian gunung selama ini dikenal oleh manusia adalah massa yang sangat besar dan terdiri dari bebatuan dan ada di atas permukaan tanah. Proses terbentuknya gunung tidak terlepas dari lapisan-lapisan bumi. Pada mulanya, gunung terbentuk karena gunung dipengaruhi oleh poros gaya tektonik. Aktivitas lapisan kedua bumi yang ada di bawah kulit bumi menyebabkan terjadinya tekanan yang sangat besar dari bawah ke atas. Dari tekanan yang sangat besar inilah gunung terbentuk. Macam-macam lapisan bumi. Bumi memiliki 7 lapisan. Yang pertama adalah lapisan inti dalam. Lapisan ini sangat keras dan memiliki diameter 24,2 km. Yang kedua adalah lapisan inti luar. Lapisan ini memiliki tebal 2000,775 km. Yang ketiga adalah lapisan terbawah pita bumi. Lapisan ini memiliki tebal 2000,215 km. Yang keempat adalah lapisan tengah pita bumi. Lapisan ini memiliki tebal 2,70 km. Yang kelima adalah lapisan atas pita bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan 65 hingga 120 km. Yang keenam adalah lapisan bawah kerak bumi. Lapisan ini memiliki tebal 5 hingga 8 km. Yang ketujuh adalah lapisan atas kerak bumi. Lapisan ini memiliki tebal 5 hingga 8 km. Allah menciptakan bumi itu dengan berlapis-lapis. Lapisan bumi yang kedua itu selalu aktif bergerak. Oleh karena itu, Allah menciptakan gunung dan menancapkannya di atas lapisan yang bergerak tersebut, yang juga mampu menembus 2 lapisan bumi, sehingga mampu mengokohkan bumi agar tidak sering berguncang. Secara ilmu pengetahuan juga bisa dibuktikan jarak kedalaman lapisan gunung itu 3 km, sedangkan lapisan luar dari bumi yang membentang dari permukaan itu 5 km. Sehingga gunung yang menancap itu berfungsi sebagai penstabil kerak bumi. Keberadaan gunung-gunung ini meminimalisir kehebatan goncangan poros putaran bumi dan menjadikannya lebih stabil dan lebih teratur dalam proses rotasinya mengelilingi porosnya.
Al-Quran yang menyampaikan bahwa peran gunung terhadap bumi itu sebagai basa, itu juga bisa dibuktikan dalam ilmu pengetahuan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila dalam video kami ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.